Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Harus tetap semangat ya. Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan beribadah sekolah minggu. Selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi. Selamat pagi Om Andre. Selamat pagi. Ya, anak-anakku semua harus tetap semangat, harus tetap bahagia sehingga kita bisa selalu sehat. Mari sebelumnya kita menyanyi dulu Selamat Pagi Bapak. Monggo Om Andre. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih atas berkat yang masih selalu melimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menuntun hidup kami, biarlah kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segalanya kami serahkan yang dalam tangan kasih Putra-Mu yang tunggal dan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Bu Citra. Monggo Bu Terima Citra. kasih Bu Tias. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sudah Selamat siap pagi. untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini? Firman Tuhan pagi hari ini bacaannya diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Teman-teman yang sudah bisa baca, kita akan baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, dengarkan Bu Citra ya. Bu Citra akan bacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat indah kita pada pagi hari ini berada pada Matius 28 yang ayat ke-20 tadi. Bu Citra akan ulangi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mengenal dengan yang namanya Minggu Trinitas. Apa ya Minggu Trinitas itu? Minggu Trinitas itu adalah Minggu Ketritunggalan Allah. Tadi kita di awal nyanyi, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya disebut Trinitas. Nah, 3 ya. Jadi kalau besok ditanya, kenapa disebut Trinitas? Karena kita meyakini ada 3 dalam wujud Allah itu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di antara kita, ada nggak sih yang sudah pernah melihat Allah itu kayak apa ya? Yesus itu seperti apa ya? Roh Kudus itu kayak apa ya? Ada yang pernah lihat? Bu Tias pernah lihat? Belum. Om Andre? Belum. Bu Citra juga belum pernah lihat. Lihatnya gambar. Lihatnya gambar yang biasa kita lihat ada di rumah, di kalender, di buku agama. Ada banyak gambar yang bisa kita lihat. Biasanya Roh Kudus, ada gambar api. Kalau Yesus biasanya kita lihat ketika ada gambar penyalipan. Tapi kita tidak pernah melihat secara langsung. Dengan kita tidak melihat secara langsung, apakah tidak ada? Ya bukan begitu. Coba, siapa yang pernah merasakan angin kalau dikipas-kipas? Enaknya. Enak nggak Om Andre? Sejuk. Tapi kita nggak lihat angin itu seperti apa. Kita nggak tahu wujudnya angin. Adanya bisa dirasakan. Demikian juga keberadaan Allah, keberadaan Putra dan Roh Kudus itu sendiri. Saat ini memang kita nggak bisa melihat, kita nggak tahu, yang kita bisa tahu hanya lewat gambar. Tapi Bu Citra yakin anak-anak di rumah sudah pernah merasakan kehadiran Allah itu sendiri. Allah tetap menjaga kita, Allah tetap merawat kita, mendampingi kita senantiasa. Tuhan mengawasi kita, tetapi juga menyelamatkan dan menebuskan dosa-dosa kita. Seperti halnya yang kita pelajari selalu, Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan hanya meminta kita untuk melakukan firman-Nya, lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita tidak perlu melihat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbuat baik, menolong orang lain, ramah, tidak boleh marah-marah. Bisa nggak ya? Gitu. Lewat siapa kita bisa merasakan itu semua? Kalau Tuhan nggak ada, kita ngerasainnya lewat siapa ya? Bisa lewat orang tua kita, lewat teman-teman, lewat Mbah Akung, Mbah Uti, lewat Bapak Ibu guru, guru sekolah minggu. Ada banyak yang bisa menemani kita, mendampingi kita, menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Seperti halnya penyertaan Roh Kudus. Tadi yang kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20, sebelum Yesus memberikan tugas kepada para murid, tapi Yesus juga memberikan janji untuk menyertai mereka. Tadi di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan. Bagaimana caranya? Dengan kita memberi contoh. Kakak Ivana bagaimana mengajari Titik Mika untuk tetap berbuat baik? Dengan Kakak Ivana memberi contoh. Alicia bagaimana mengajarkan kepada saudaranya untuk menolong? Dengan Mbak Alicia juga memberi contoh bagaimana menolong itu. Dan janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa memberikan penyertaannya buat kita. Terus dalam kondisi begini gimana Bu Citra? Wong di rumah aja. Pak Tuhan menyertai. Wong aku gak keluar-keluar. Bosen di rumah. Tuhan tetap menyertai. Contohnya apa? Kita tetap masih sehat.
kita masih bisa ketawa, masih bisa bernyanyi, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, walaupun belum bisa bertemu secara langsung, walaupun hanya lewat video yang kalian tonton setiap minggu, tapi Tuhan masih memberikan kita hati yang penuh sukacita. Tadi kata Bu Tias, kita harus semangat karena itu akan membuat kita semakin sehat, semakin bahagia. Itu juga bukti penyertaan Tuhan. Ada ibu, ada bapak, ada ayah di rumah yang senantiasa juga merawat kita, memberikan kita perlindungan. Itu juga wujud penyertaan Tuhan, walaupun di rumah saja. Jadi meski di rumah saja, minggu ini kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, karena Allah Tritunggal, Allah Trinitas yang tadi kita pelajari, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sudah memberikan janjinya pada kita untuk senantiasa memberkati kita, untuk senantiasa menyertai kita. Jadi jangan lelah anak-anak, tetap semangat, walaupun masih di rumah saja, kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Monggo Bu Tias. Matur nuwun. Ya, anak-anak harus tetap semangat, tetap bahagia. Kita harus bisa menunjukkan bahwa walaupun di rumah saja, kita harus tetap semangat. Ya, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan menyanyi Ku kasihi